bisa mendapatkan ataupun bisa meraih suatu survival, karena dari hasil kemarin kami melakukan survei, ya, sebagian besar pengusaha di sini ada satu yang cukup menarik. Pertama adalah ekspektasi pengusaha ataupun UKM menghadapi COVID di sini. Mereka berekspektasi COVID ini berjalan antara 4 sampai 6 bulan. Nah, sedangkan kemampuan usaha UKM itu kemampuannya cuma 2 sampai 3 bulan. Sehingga pada Juni ini sebetulnya para UKM itu sudah masuk ke kondisi survival atau survival mode. Sehingga ada juga pengusaha yang tadinya misalnya bergerak di bidang kerajinan bisa berubah kepada makanan ataupun yang lainnya. Dan diharapkan acara-acara seperti ini nanti ada terobosan dari Pak Yanto, dari di bidang perdagangan dalam negeri, ada suatu terobosan apa yang bagaimana untuk supaya ketahanan pangan. Kemudian juga dari Pak Sony, kami harapkan ada suatu kerjasama yang bisa bersinergi, ada suatu inovasi-inovasi sehingga ada bisa bekerjasamanya UKM melakukan terobosan dari, dan juga pengalamannya dari Bu Nurmalita tadi bisa disaringkan di sini sehingga bisa memotivasi para peserta webinar. Kemudian juga Pak Sony Supriyadi dari Pak Aris ya, Aris Budianto regional dari Indosat bisa juga mensupport apa yang bisa dari Indosat bisa diberikan kepada para UKM di sini. Jadi mungkin sambutan kami di situ Pak Mas Satya. Mas Satya ini juga sebagai Wakil Sekjen ICSP DIY yang sangat luar biasa dan selalu memberikan motivasi kepada para UKM di Jogja. Luar biasa. Terima kasih. Selamat dan sukses Mas Satya Bilal. Sama-sama, terima kasih banyak Pak Wawan, selaku Wakil Ketua ICSP Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Kadin Kabupaten Sleman. Terima kasih Bapak Wawan untuk sambutannya. Kita memulai agenda kita di siang hari ini. Mohon izin ya Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Wawan. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengar dari mentor UMKM kita. Ini kita akan sama-sama mendengar insight atau wawasan baru terkait saat ini, di musim pandemi saat ini banyak UMKM memanfaatkan media online atau jaringan online untuk melakukan penjualan atau pemasaran produk. Salah satu yang akan menginformasikan mengenai update, mengenai jaringan online, telekomunikasi, adalah dari Indosat Ooredoo. Selamat bergabung untuk Bapak Aris Budianto, Asisten Vice President Regional Sales Indosat Ooredoo, Central and West Java. Kepada Indosat Ooredoo, kita akan melihat cuplikannya berikut ini. Oke, selamat siang Mas Satya. Selamat siang Mas Aris, apa kabar? Alhamdulillah sehat, ketemu kembali di sini. Iya betul Mas Aris, ini kita lagi bersama rekan-rekan dari ICSP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sedang memperingati Hari UMKM Internasional nih Mas, yang akan diperingati setiap tanggal 27 Juni. Nah, kali ini kita ingin bersama-sama rekan-rekan dari Indosat Ooredoo untuk merayakan dan memperingati Hari UMKM Internasional. Dan katanya ini dari Mas Aris ada informasi menarik nih Mas, dari Indosat Ooredoo Mas. Iya Mas, kebetulan Indosat sebagai salah satu operator telekomunikasi di Indonesia yang memang diharapkan oleh pemerintah juga untuk memberikan dukungan penuh kepada seluruh usaha kecil dan menengah dan mikro juga. Jadi nanti di akhir materi ada program kami yang kita berikan kepada UMKM supaya semua UMKM bisa lebih maju di Indonesia. Gitu Mas. Baik, silakan waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Aris. Oke, terima kasih Mas Satya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wawan, Pak Yanto, Pak Sony Supriyadi, dan Ibu Nurmalita, saya mendahului ini karena kebetulan saya memang
disuruh untuk yang pertama untuk memberikan materi. Mohon izinnya, terima kasih diberikan waktunya. Dan untuk teman-teman UMKM, selamat, ini hari UMKM, jadi semoga UMKM tetap maju, tetap bersemangat meskipun di tengah era pandemik seperti sekarang. Oke, saya Aris Budianto, kebetulan masih dipercaya sebagai Asisten Vice President Regional Sales Central Java, West Java, dan DIY. Jadi semua sales di regional di bawah manage saya, dan saya juga salah satu bisnis coach di Micro Mentor Indonesia. Yang kebetulan sekarang saya beserta teman-teman coach memang baru memulai untuk memberikan coaching ke UMKM juga di seluruh Indonesia. Jadi kami se-Indonesia di Micro Mentor juga bersatu untuk memberikan coaching dan dukungan ke UMKM. Dan ini saya mewakili dari Indosat memberikan sedikit sharing tentang Indosat dan UMKM. Oke, selanjutnya. Nah, ini visi Indosat, menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Semoga Indosat bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, untuk UMKM, dan untuk semuanya. Next. Dan strategi kami yang paling kita unggulkan adalah mendapatkan kepercayaan dan memberikan layanan terbaik dengan kualitas dan harga sepadan. Karena memang kita mengerti dan kita tahu bahwa Indonesia ini sangat rentan terhadap harga. Jadi Indosat memberikan harga yang sepadan dalam artian murah, paling murah di antara lainnya dalam memberikan kuota, paket data untuk SMS maupun telepon. Dan juga berkomitmen memberikan kualitas terbaik. Kita sudah mempunyai sekitar karena angkanya tidak boleh diberikan secara umum, sekitar 4.700 site BTS di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DIY yang kita berharap semoga bisa memberikan pelayanan jaringan terbaik kepada seluruh pelanggan Indosat Ooredoo. Next. Nah, ini adalah nilai-nilai dari perusahaan kami, dari Indosat, bahwa kami mempunyai passion yang terbaik untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kita mempunyai respon yang cepat, kita juga care kepada pelanggan, kita mempunyai gerai, mempunyai pelayanan di beberapa kota yang kita berikan memang untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan ataupun calon pelanggan gitu. Terus kita juga berusaha trust untuk bisa dipercaya oleh semuanya, dan kita juga mempunyai youthful spirit. Jadi bukan berarti orang Indosat itu seluruhnya anak muda, tidak. Bisa jadi senior, tapi spiritnya youth. Memang harus mempunyai youth spirit. Karena dengan youth spirit itu kita selalu bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan Indosat Ooredoo. Next. Nah, opportunity apa saja yang sekarang kita miliki, baik untuk Indosat maupun untuk UMKM di Indonesia? Next. Oke, ada era pandemik ini, di mana kita sekarang sudah berubah menjadi new normal gitu ya. Dengan new normal ini kita berharap paling tidak bisnis kita pun sudah mulai membaik, didukung dengan layanan yang diberikan oleh Indosat, UMKM bisa berkembang lebih baik. Apa saja sih shifting atau pergeseran yang terjadi dalam era new normal ini? Oke, yang pertama, shifting yang pertama, kita sudah terbiasa dengan home lifestyle, mulai dari online shopping, kalau makan pun food delivery, terus sekarang mulai kita berusaha untuk memasak di rumah, untuk masakan pun kita sudah mulai dengan frozen food gitu ya, convenient solution. Terus untuk UMKM sudah harus mencoba untuk going omni. Apa itu going omni? Kalau dulu kita sebagai perusahaan kita mempunyai channel distribution tradisional, terus online, terus dan yang lainnya gitu berada di bawah kita. Going omni ini justru membuat semuanya ada di sekitar kita.
tidak lagi di bawah, tapi di sekitar kita. Kita memanfaatkan semuanya, baik online, marketplace, ataupun landing page perusahaan kita, semua kita buat untuk menjadi channel distribution. Menjadi seperti 360 derajat memutari kita, tidak lagi di bawah kita. Terus sekarang sudah mulai balik lagi TV, mulai ditonton karena orang sering di rumah gitu ya. Terus mega shift yang kedua, back to the bottom of the pyramid. Yang dimaksud piramid ini adalah piramid kebutuhan. Kalau yang dulu orang sudah sampai ke aktualisasi diri, sekarang balik lagi ke kebutuhan yang paling dasar. Kita memenuhi kebutuhan makan untuk diri kita dan keluarga, kebutuhan keamanan, kita tetap di rumah gitu ya. Kontak free lifestyle, sehingga lifestyle kita sekarang sudah mulai free kontak, limited mobility gitu ya. Sekarang kita mending di rumah daripada kita jalan-jalan, jadi seakan-akan kalau kita mau keluar itu tidak aman, kita lebih aman di rumah. Inilah shifting-shifting yang terjadi di era new normal. Terus mega shift untuk yang ketiga, go virtual. Dari virtual experience, terus Zoom gitu ya. Zoom sekarang sedang besar-besarnya, cloud lifestyle, sekarang kita menyimpan semuanya juga di cloud, karena pekerjaan kita lakukan di rumah, dan data di kantor juga kita bisa akses semuanya melalui cloud. Online homeschooling, ini semua mulai beredar, semakin banyak. Dan shifting yang terakhir, yang keempat, yaitu empathic society. Jadi munculnya empatik dan solidarity. Pada saat ada teman atau saudara di grup kita yang mengalami sesuatu, kita sudah mulai, ayo kita bantu bareng, meskipun hanya transfer, tidak ketemu, tapi kita semua sudah bisa memulai empathic society. Oke, next. Nah, peluang apa lagi sih yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM dan Indosat juga? Yaitu adanya growth. Growth apa? Itu growth market value, di mana kalau di metro seperti Jabodetabek, mungkin Surabaya dan sekitarnya yang kota-kota besar metro, itu mengalami peningkatan yang luar biasa untuk market value per kapita. Jadi per kapita itu disurvei mencapai $555. Ini di tahun 2019 kemarin ya. Dan diharapkan meningkat jauh lebih tinggi sekarang dan selanjutnya. Dan non-metro juga meningkat luar biasa. Kalau metro diharapkan meningkat 2 kali di 5 tahun lagi, di non-metro diharapkan bisa meningkat 4 kali lagi untuk market value per kapita. Ini sangat luar biasa, menjadi peluang buat UMKM untuk menumbuh kembangkan usaha kita semua. Oke, next. Nah, di non-metro untuk online personal care shopper ya, itu jauh lebih tinggi meningkat dibanding offline shopper. Jadi orang-orang yang beli melalui online, baik itu kosmetik, fashion, atau hanya sekedar beli buku, sekarang ini anak-anak kuliah sudah mulai online. Online shopper luar biasa meningkat tinggi sekali dibanding offline shopper. Lebih-lebih di non-metros. Karena sekarang sudah mulai merambah kemana-mana, di kota-kota rural dan kota-kota kecil sekarang sudah mulai memakai online untuk berbelanja. Oke, next. Nah, selanjutnya TV viewing. Kalau dulu TV mulai ditinggalkan karena orang sudah banyak mobilitas, sering di mobil, sering di perjalanan, sering di kantor, TV mulai ditinggalkan. Nah, sekarang karena era pandemik ini, mulai berada di rumah lebih sering daripada di tempat kerja dan di perjalanan, maka TV viewing ini menjadi bangkit lagi. Dan lebih-lebih menjadi online. Jadi 79 juta lebih penduduk Indonesia yang di atas 18 tahun itu sudah menonton YouTube setiap bulannya. Jadi setiap bulannya lebih dari 79 juta. Ini di tahun 2019 kemarin. Gitu ya. Ini luar biasa sekali. Sehingga TV viewing ini sangat dilirik oleh
oleh berbagai macam institusi gitu ya, seperti Instagram, sekarang sudah ada Instagram TV, itu salah satunya juga mereka mulai memanfaatkan opportunity, peluang yang ada karena tumbuhnya TV viewing ini. Facebook juga mulai sekarang dengan online-nya, TV online-nya mulai berusaha untuk menyamai sosial media yang lain, dan kebetulan Instagram dan Facebook menjadi bergabung menjadi satu, mereka menjadi sangat kuat sekarang. Oke, next. Oke, ini kita untuk generasi Z. Generasi Z itu berarti yang sekarang sudah SMA, mungkin kuliah tingkat awal dan SMA dan juga SMP, ini sangat luar biasa juga sekarang. Mereka hampir tidak ada hari yang tidak memegang handphone. Jadi mereka untuk go online daily-nya itu sangat luar biasa. Mereka mencari news, berita, mencari update, semuanya melalui online. Dan 1,2 kali mereka itu melihat video dibanding sosial media. Makanya YouTube ini pergerakannya sangat luar biasa. Kita lihat juga banyak orang menjadi terkenal, menjadi kaya karena YouTube, menjadi ambasador perusahaan-perusahaan atau brand-brand dari YouTube gitu ya. Karena memang luar biasa pertumbuhan TV viewing ini yang bisa kita manfaatkan. Nah, pertumbuhan yang bisa kita manfaatkan ini seperti ini. Karena TV viewing itu menjadi sangat luar biasa, mungkin UMKM nanti kalau mau memakai marketing communication dan menjual produknya, alangkah lebih baiknya kalau menggunakan video sebagai materinya. Memang kalau dilihat dari kapasitas atau broadband-nya lebih besar, karena Mas kalau upload satu video sekian mega, sekian ratus mega, kalau foto kan cuma sekian puluh mega, iya, tapi efektivitasnya memang jauh lebih baik dibandingkan foto. Nah, Indosat Uridu juga punya produk yang bisa untuk mendukung UMKM dalam hal membuat atau memanfaatkan peluang yang ada ini. Oke, next. Oke, nah online shopping ini sangat luar biasa juga. Online shopping dari sisi apapun lah ya. Sekarang ini saya belanja kebutuhan mobil, baik itu kayak busi, kayak wiper, semua bisa melalui online. Sampai rumah kita tinggal pasang. Kalau belum tahu cara pasangnya, tinggal lihat di YouTube, gitu ya. Atau lihat di tokonya. UMKM-nya nyediain nih, cara masangnya seperti apa. Kita beli sesuatu hiasan di rumah, kita bisa memasang sendiri dengan video yang diberikan oleh UMKM-nya. Begini cara masangnya dan lain-lainnya. Ini yang membuat online shopper itu benar-benar sudah benar-benar edik. Mereka itu berbelanja melalui online. Dan ini yang kita manfaatkan dari sisi UMKM. Supaya bisa lebih omni tadi. Tetap misalkan yang punya offline tetap silahkan di-manage, tapi juga online harus lebih di-manage. Tidak lagi berada di bawah kita, tapi menjadi 360 derajat di sekitar kita. Semua kita manfaatkan. Dari sisi online, dari sisi member get member, friend to friend, atau apapun itu kita manfaatkan. Oke, next. Ini video, Mas, minta tolong diputar videonya. Oke. Ini mungkin secara teknis nih videonya belum bisa keputar nih Mas Haris. Nggak apa-apa Mas. Mohon maaf ya Mas. Nggak apa-apa Mas. Videonya ini cuma saya menampilkan bahwa kemajuan bisnis ini memang sangat luar biasa, baik bisnis mikro, menengah maupun besar, ini sangat luar biasa. Dan Indosat Uridu memberikan layanan, diantaranya adalah ini, namanya Impreneur. Apa itu Impreneur? Impreneur adalah IM3 untuk entrepreneur, untuk produk untuk UMKM. Ada 3 produk yang kita berikan, ada Max, Pro, dan Fit. Max
Kalau kita berlangganan, itu mendapatkan 320 giga yang bisa di-sharing ke 20 orang. Jadi contoh misalkan begini, saya punya restoran, saya punya tim markom 3 orang, saya punya tim sales 2 orang, saya punya tim digital media 1 orang. Ini saya bisa membagi kuota dari 320 giga ini ke maksimal 20 orang. Saya bisa membagi mereka dengan kuota masing-masing. Contoh, orang yang megang digital media, saya kasih besar karena dia memang tukang upload video, tukang upload foto, tukang upload story, begitu ya, konten dan yang lainnya. Saya berikan dia 100 giga hanya untuk tim digital media. Untuk marketing, dia manage yang marketing communication, public relation, dan yang lainnya, saya kasih 50 giga. Terus untuk tim sales, karena dia hanya untuk reporting di lapangan dan yang lainnya, kita berikan mereka 50 giga. Ini bebas. Setiap kita berlangganan, kita mendapatkan satu akses untuk parent-nya, untuk yang menjadi top-nya, itu bebas memberikan kuota kepada child-nya yang di bawahnya. Sampai 20 orang. Kuotanya terserah dibagi seberapapun. Yang menjadi hebatnya lagi adalah free telepon di antara 20 orang tersebut, baik parent maupun child, 24 jam. Dapat juga free nelpon ke operator 500 menit untuk yang 320 giga. Begitu juga untuk yang pro, mendapatkan 130 giga, bisa di-share ke maksimal 10 orang. Silahkan dibuat seberapa besar kuotanya, dibagi silahkan saja, nanti parent bisa membaginya sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga untuk yang fit, ini usaha mikro sekali, karena hanya dengan 300.000 per bulan, UMKM bisa mendapatkan 65 giga yang bisa dibagi ke maksimal 5 orang. Jadi 65 giga ini bisa dibagi ke parent-nya, ke child yang ada di bawahnya, maksimal 5 orang, bisa dibagi sesuai kebutuhan, dan semua produk mendapatkan kuota aplikasi juga, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Shopee, bahkan ke OVO, ke Grab, juga GoPay, kita bisa memberikan kuota aplikasi tersebut. Nah, ini produk yang diberikan Indosat supaya UMKM bisa lebih mengembangkan diri, lebih memajukan diri, supaya lebih bisa memberikan keterjangkauan terhadap customer-nya, terhadap pelanggannya. Indosat Ooredoo berusaha memberikan yang terbaik. Kita berikan kuota besar ini dengan harga terjangkau, baik dari mikro, menengah, maupun usaha besar untuk UMKM semua. Baik, begitu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Mas Satya dari saya, terima kasih waktunya. Kalau ada yang bisa dikoordinasikan atau mau sharing, silakan, itu ada mail saya, silakan di mail, bisa LinkedIn juga silakan dibuka, kita bisa DM di sana. Terima kasih Mas Satya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris, sebelumnya nih mau nanya, ini kan memang tampilannya kita tampilan Zoom webinar, jadi peserta ini kan memang tidak terlihat, cuman peserta bisa langsung menanyakan informasi-informasi berkaitan dengan Indosat di kolom Q&A. Jadi nanti boleh kalau rekan-rekan Indosat nanti ada yang bertanya, boleh dibantu untuk membalas ya Mas? Boleh Mas Satya. Terutama berkaitan dengan tadi nih, ada beberapa program IM3Preneur ya Mas ya, kalau nggak salah tadi ya? Iya betul, IM-Preneur. Nah ini bisa diakses sama masyarakat atau rekan-rekan pengusaha kecil, menengah, ini melalui apa Mas? Bisa langsung dari gadgetnya atau harus ke outlet dari Indosat Ooredoo? Iya Mas, ini kelebihan kita memang tidak seperti WiFi di kantor gitu ya. Kalau WiFi di kantor kita harus memberikan alat di kantor, ini tidak. Ini seperti chip biasa yang nempel di handphone sebagai parent. Nah, karena di era pandemik ini, tim markom ada di rumah, tim sales ada di sana, tim digital media ada di kota lain. Ini semua bisa memakai, bisa kita spreading kuotanya ke mereka semua, Mas. Tanpa mereka pakai WiFi, mereka pakai sinyal Indosat Ooredoo, mereka sudah bisa pakai kuota yang dibagi oleh parent-nya. Jadi lebih mudah. Jadi parent-nya ini, kalau misalkan, Mas, kalau kurang gimana? Kalau kurang, itu murah, 50 giga,
hanya 100.000 bisa langsung nambah ke parent, terus bisa dibagi lagi ke child-nya. Sangat mudah sekali, dan pakai handphone saja. Handphone itu bisa tethering untuk laptop, bisa tethering untuk komputer atau yang lainnya. Begitu Mas Oke, Ade. baik. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti agensi yang hari ini, mau bertanya lebih lengkap lagi, boleh di kolom chat atau di kolom Q&A, nanti akan dibantu jawab oleh rekan-rekan dari Indosat Ooredoo dan juga Mas Aris Budianto. Terima kasih banyak Mas Aris, sudah support agenda dari Hari UMKM Internasional. Nah, berikutnya rekan-rekan kita akan sampai di inti acara kita, karena kita akan bersama-sama bakal cari tahu lebih banyak lagi nih, apa program-program dari Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kali ini akan diwakili oleh Bapak Yanto Aprianto SH, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Desperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa dulu nih, Bapak Yanto. Kita mau sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Mudah-mudahan sudah bisa untuk ikut bergabung bersama nih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Dengar Pak, audionya ada nih. Cuman mungkin share videonya nih Pak, biar bisa ditampilkan ke layar nih Pak. Oh ya, sebentar. Iya Pak. Sudah ya? Siap, sambun Pak. Gimana Iya. kabarnya Pak Yanto? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat, semangat. Semangat Pak. Iya. Ini terima kasih banyak waktunya ini untuk berbagi bersama rekan-rekan pengusaha mikro, kecil, menengah yang dalam rangka peringatan Hari UMKM Internasional nih Pak, tanggal 27 Juni besok. Nah Pak, ngobrol-ngobrol soal UMKM nih Pak bersama Desperindak DIY nih Pak. Mungkin dalam menghadapi era kenormalan baru besok, mungkin ada beberapa informasi-informasi Pak yang bisa kita sharing di kesempatan hari ini kepada pelaku usaha UMKM ya Pak. Ya, siap. Ya. Baik, silakan Pak Yanto Aprianto dari Desperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, terima kasih. Sebelumnya mungkin kami ucapan salam kepada Pak Wawan Hermawan. Ya, masih mengikuti mungkin ya, Pak Wawan, Pak Aris, Pak Sony, dan Bu Nurmita. Ya. Dan juga kepada UMKM, kami ucapan selamat ya untuk hari ulang tahunnya ya. Memang di masa pandemi ini, seperti katakan Pak Wawan di muka mengenai kegiatan dari IKM atau UKM, ini banyak yang balik badan dalam artian mungkin untuk produknya itu sekarang tuh banyak beralih ke pangan. Karena untuk hal-hal yang lainnya mungkin masih tertunda dulu karena keadaan kondisi pandemi ini. Mungkin seperti kita ketahui bersama, ya untuk wisata ini sangat terfokus sekali, terutama mungkin di hotel, restoran, horeca ini dan catering itu sangat-sangat terfokus sekali, di mana kegiatan bisnis ini sangat-sangat terganggu. Namun demikian, dari segi survive-nya UKM dan IKM ini sangat kita puji, di mana di saat pandemi ini terus dia berkarya, terus dia memproduksi barang-barang untuk kebutuhan di masyarakat. Kita dari Dinas Perindustrian Perdagangan dalam hal penyediaan untuk kebutuhan-kebutuhan UKM ini, terutama mungkin di sektor pangan. Kita kebutuhan pangan ini kita sangat-sangat berkewajiban dalam menjamin ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan pokok. Namun kita belum membahas ke sana, sebelumnya juga mungkin kami sampaikan bahwa para UKM ini kami juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan, baik itu oleh bidang industri maupun oleh bidang perdagangan dalam negeri. Dari segi pembinaan dari bimbingan teknis oleh bidang industri, cara-cara berproduksi, cara-cara membuat produk yang halal, yang bagus, gitu, yang memenuhi standar itu sudah dilaksanakan sebelum di masa pandemi ini. Jadi
sekarang ini, masa sekarang ini udah ada masalah online, masalah ini udah harusnya dari UKM mungkin udah siap, jadi tinggal memasarkannya. Begitu juga dari Dinas Perdagangan Dalam Negeri. Juga kami memberikan pelatihan-pelatihan berupa bimbingan teknis pada para UKM ini, baik itu yang diadakan oleh kementerian maupun oleh Dinas Perindak sendiri. Seperti contoh, mungkin kami telah melakukan pelatihan online. Berbagai aktivis dari UKM kita tampung untuk melatih bagaimana cara-cara penjualan melalui online. Kedua juga mungkin kami dengan kementerian kita bekerja sama, baik itu dari pelatihan online-nya maupun pelatihan memproduksi pangan yang sesuai dengan standar, yang praktis, yang ekonomis, seperti itu. Kita melakukan pelatihan dan juga dari kementerian juga banyak memberikan bantuan-bantuan kepada IKM dan UKM ini berupa peralatan-peralatan untuk mesin kemas, untuk alat-alat kemasan, seperti itu. Jadi dengan adanya pandemi ini, saya harapkan mungkin juga UKM ini tetap survive dan mampu. Nah, kita bicara mengenai ketersediaan bahan pokok. Alhamdulillah di masa-masa pandemi ini dan masa ke depannya new normal ini, alhamdulillah untuk saat ini kita bisa mempertahankan ketersediaan bahan pokok ini. Walau seperti Bapak Ibu ketahui semua bahwa awal-awal adanya pandemi ini mungkin ada panik buying ya, itu di toko-toko swalayan diserbu oleh para konsumen untuk memborong kebutuhan-kebutuhan pokok. Tapi kami juga sudah mengantisipasinya. Kami juga telah mengadakan koordinasi dengan para pengelola swalayan ini, bahkan dia menambah stok persediaan bahan pangan ini untuk jangan sampai ketersediaan ini terganggu. Kami di sini diamanatkan oleh Undang-Undang Perdagangan nomor 14 tahun 2014. Kita harus menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjamin stabilisasi harga bahan pokok. Mungkin coba ini slide-nya bisa dibuka. Chatting ya sebentar. Nah ini, kenapa kita harus menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok itu? Karena ini akan menjadi hal-hal yang dapat dirugikan. Salah satunya harga dari pasokan barang kebutuhan pokok rentan terhadap gejolak di dalam dan di luar negeri. Kedua, barang kebutuhan pokok masih merupakan kebutuhan primer untuk masyarakat Indonesia ini. Karena juga dibilang tadi kebutuhan pokok ya. Ketiga, pengeluaran terbesar rumah tangga ini masih di kebutuhan pokok. Sangat tinggi sekali. Bisa dilihat dari PDB-nya itu tinggi sekali. Terus barang pokok ini juga mengakibatkan inflasi, jadi penurunan nilai uang. Dan kelima, mengapa menjaga daya beli masyarakat pada tingkat harga yang real untuk mencegah peningkatan kemiskinan juga, dan yang terakhir meminimalisasi gejolak sosial di masyarakat. Itu yang menjadi dasar kami dalam hal ketersediaan stabilisasi barang pokok. Next. Ya, ini ketersediaan bahan pokok penting. Jadi kami mungkin UKM itu sebagai produksinya, kami penyediaan dalam hal di sini regulasi kebijakan dalam hal ketersediaan barang pokok. Alhamdulillah pada saat ini stok untuk ketersediaan ini, baik itu bahan pokok itu yang ada 14 kalau nggak salah, nanti ada di slide berikutnya, itu kita bisa mencukupi. Kami mungkin kemarin terganggu juga dengan adanya kelangkaan gula pasir. Gula pasir ini juga sangat mengganggu. Dari bulan awal pandemi, tambah lagi dengan menghadapi
puasa dan lebaran, dan sekarang menuju normal. Alhamdulillah pada saat ini harga gula pasir ini sudah menunjukkan dalam artian sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita memberikan relaksasi aturan-aturan untuk mengimpor bahan baku gula dari luar. Nah, alhamdulillah sampai saat ini dan kita ke depannya juga ini ketersediaan sangat-sangat cukup sekali, dibantu dengan telah panennya masa giling untuk gula tebu. Jadi di mana-mana sudah, terutama di sentra di Jawa Timur ini, tebu sudah mulai melakukan penggilingan tebu, produsen sudah memproduksi gula pasir. Jadi dalam akan saya sebutkan di atas, jadi dalam mengantisipasi permintaan dari pelaku usaha juga distribusi dengan berkoordinasi dengan kami, mengadakan antisipasi dengan menambah stok sekitar 20-30%. Jadi di masa-masa awal pandemi ini. Tapi kalau sekarang sudah normal dan ketersediaan cukup, itu harga-harga dan ini juga sudah mulai tertata baik, dan panic buying ya juga sudah tidak ada lagi. Jadi dan strategi dalam ini kita bekerja dengan Satgas Pangan dalam hal pemantauan kita untuk kecukupan ini, kita melakukan pemantauan menguasai kelancaran distribusi. Karena kalau sekali distribusi ini terganggu, akan terganggu keseluruhannya. Jadi kami melakukan pengawasan terhadap distributor-distributor dan melakukan pengecekan. Kebetulan dari tadi tentang terkait dengan penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat ini, jadi dalam hal ketersediaan bahan pokok ini tetap harus tenang, tidak usah panic buying. Jadi tetap pemerintah itu berkewajiban untuk menyediakan bahan pokok ini. Next, mungkin nanti kita percepat aja mungkin. Nah, ini mengenai kebijakan-kebijakan mengenai stabilisasi harga dan pasokan. Karena juga UKM juga akan terganggu apabila stabilisasi harga ini dan pasokan ini terganggu, juga akan terganggu juga, gitu kan. Nah, ini kami di sini punya kebijakan, ada kebijakan itu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Jadi kita pemerintah pusat, pemerintah daerah punya kewajiban mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Di pasal 26 juga pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang. Dan untuk selanjutnya di pasal 26 ayat 3 menetapkan kebijakan harga. Jadi pemerintah, kementerian bisa melakukan menetapkan kebijakan harga, yaitu dengan cara menetapkan harga eceran tertinggi. Itu pengelolaan stok, logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor. Seperti Bapak Ibu ketahui sendiri mungkin mengenai Kementerian Perdagangan sempat menghentikan ekspor untuk peralatan kesehatan di masa pandemi ini. Kalau sekarang kan sudah mulai dibuka. Yaitu salah satunya kebijakan dari pemerintah untuk pengelolaan ekspor peralatan kesehatan ini. Karena memang di dalam negeri dibutuhkan. Dan di pasal selanjutnya, di pasal 29, pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dengan jumlah waktu tertentu. Nah, itu juga kita mengatur di kebijakan ini. Juga di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 juga, jadi ada di situ di pasal 55 ayat 1, pemerintah wajib melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen. Ini kewajiban-kewajiban kita dalam hal menjaga kestabilisasi harga. Next. Juga sama di tadi undang-undang, dan ini sekarang peraturan presidennya. Jadi mengatur di Perpres nomor 71 tahun 2015. Yang bertujuan untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting di seluruh Indonesia dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Dan juga untuk pengaturan penetapan jenis barang kebutuhan pokok, apa aja yang perlu ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok di masyarakat ini. Kewenangan Menteri Perdagangan dalam hal menentukan pengelolaan seperti disebutkan di atas, terus kebijakan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pengaturan ini next.
Next, Mas. Ya, ini pengaturannya di ini, apa tuh yang dikatakan barang kebutuhan pokok ini? Salah satunya ya beras, kedelai, bahan baku tahu tempe ini, cabai, bawang merah, gula kristal putih atau gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, dan daging ayam ras, ikan segar. Dan yang lainnya itu bahan kebutuhan pokok, terdiri dari benih, pupuk, gas LPG, triplek, semen, besi baja, dan baja ringan. Ini yang termasuk di peraturan presiden yang menetapkan jenis-jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting. Next, selanjutnya. Peraturannya jadi juga diatur tentang penyimpanan. Nah, di sini para pelaku distributor dan mungkin nanti pelaku juga IKM dalam hal pengelolaan bahan baku penolongnya dalam hal penyimpanan ini dalam hal jumlah kapasitas banyak itu juga diatur tidak lebih dari 3 bulan. Ya kalau 3 bulan dari itu bisa dikatakan penimbunan. Itu kan merusak pasar di mana akan penentukan harga akan sangat ditentukan sekali dengan banyaknya apabila terjadi penimbunan. Juga apa yang dikatakan penimbunan seperti kata di depan bahwa untuk menghindari spekulasi dan mencari peruntungan juga dari para distributor, dari para pelaku usaha, itu juga dalam hal penyimpanan barang itu juga persediaannya kita atur juga. Itu tidak lebih dari 3 bulan. Dan kalau di masa-masa terjadi hal-hal yang sangat mendesak, itu peraturan itu akan berubah lagi, gitu kan. Tidak lagi 3 bulan, mungkin 1 seminggu sekali bisa dilakukan. Kondisi dilarang melakukannya terus, mungkin sudah saya sebutkan tadi. Next. Ya itu, ya udah mungkin itu yang tadi yang saya katakan tadi, jadi kelangkaan barang, terus gejolak harga, hambatan lalu lintas itu juga diatur dalam hal di sini untuk pelaku distributor, pelaku usaha, dan hal penyimpanan itu harus memperhatikan aturan-aturan ini, karena akan bila terjadi satu kelangkaan dan terjadi suatu penimbunan penyimpanan itu nanti akan berhadapan dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Next. Selanjutnya ini perkembangan harga, mungkin kami tidak sudah sebutkan. Jadi yang kami nyatakan ini perkembangan harga pasokan beras. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita dan ke depan seperti katakan tadi nanti mungkin bulan bukan menyampaikan kita tidak akan melakukan impor beras karena cukup dengan hasil produksi kita di Indonesia dan kecukupannya, dan alhamdulillah sampai saat ini stabilisasi harga untuk beras ini bisa terjaga. Jadi untuk harga beras premium itu di 12.800 dan di medium itu di 9.450. Ini kita terus jaga HET ini, dan dari pemerintah juga memberikan kewenangan kepada Bulog untuk melakukan terus operasi pasar setiap hari untuk dalam hal program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras di pasaran. Itu terus dilakukan operasi pasar. Next, selanjutnya. Nah, ini perkembangan harga pasokan ayam ras. Saat ini untuk ayam ini mungkin melangkah kenaikan. Jadi dari harga sebetulnya di harga HET itu 35.000 per kilogramnya. Namun sekarang inilah terjadi perubahan harga yang sangat signifikan karena permintaan masyarakat, di mana pada saat ini belum masa panen untuk ayam ras ini. Mungkin diperkirakan di bulan Juli itu harga akan mendekati ke harga HET. Tapi untuk persediaan ayam ini sangat-sangat mencukupi. Terutama untuk stok ayam beku itu persediaan sangat-sangat mencukupi sekali. Dan yang ini yang menjadi harga kendala ayam ini naik disebabkan ini berupa ayam segar.
bukan ayam beku. Ya, ayam segar ini kan banyak masyarakat yang menyukai ke ayam segar gitu, ayam segar, tidak ayam beku. Jadi harga ini dari harga untuk ayam segar ini memang terjadi suatu fluktuasi harga. Saya harapkan mungkin nanti di bulan-bulan Juli ini akan kembali ke ke angka HET di 35.000. Juga begitu juga untuk ayam telur ayam pada bulan-bulan ini juga mengalami kenaikan. Banyak pengaruhnya juga di sini, banyak udah turunnya keluar BLT, itu juga akan mempengaruhi harga karena permintaan dari konsumen itu sangat tinggi, terjadi suatu fluktuasi. Tapi kalau untuk harga untuk harga telur di sini masih di batas harga HET, masih di bawah harga HET. Next, selanjutnya nah ini mungkin untuk ayam khas ya. Untuk langkah-langkah yang telah kita lakukan oleh Dinas Perindak DIY dalam rangka menghadapi COVID dan menghadapi kedepannya itu new normal, tatanan baru. Kami telah banyak melakukan kegiatan di sini, melaksanakan operasi pasar dalam rangka penstabilan harga. Jadi kita melakukan operasi pasar beras. Waktu itu kami alokasikan 100 ton untuk wilayah DIY untuk melakukan operasi pasar. Juga kami juga melakukan operasi pasar komoditas lainnya berupa tepung terigu, gula pasir, minyak goreng dan telur. Itu sebanyak 50.000 paket. Nah, itu kami juga melakukan di 4 kabupaten 1 kota, serta kami melakukan dengan adanya harga gula pasir di masyarakat itu sampai pertengahan Mei ini sangat tinggi, kami terpaksa melakukan operasi pasar gula pasir, gula kristal putih sekitar kurang lebih sebanyak 200 ton. Dan alhamdulillah sampai saat ini baik untuk konsumen maupun para IKM dalam hal memproduksi pangannya itu harga untuk gula pasir ini sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi di 12.500. Kami juga melakukan kegiatan-kegiatan berupa pengawasan dan mengamankan seluruh barang yang terjadi kebutuhan pokok ini. Kami terus terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan-pengawasan. Kami memantau harga tiap hari untuk ketersediaan harga di pasar. Kami melakukan pemantauan harga. Next, selanjutnya tadi katakan alhamdulillah dari kami di Jogja ini kan tidak ada PSBB, jadi pelaku usaha masih bisa berjalan, tidak ada penutupan untuk toko-toko swalayan, pusat-pusat perbelanjaan, pasar-pasar tidak dilakukan penutupan, dan alhamdulillah kita bisa berjalan lancar dan sering terbantu UKM ini bisa melakukan kegiatan usaha. Dalam hal ini pemerintah juga untuk mendukung kelancaran ini, untuk bahan pokok ini mengeluarkan surat edaran kepada gubernur maupun kepada para bupati dan wali kota tentang penanganan pandemi ini untuk akses pengantaran atau kurir untuk distribusi barang ini. Jadi tidak ada hambatan, baik itu ada daerah yang ada PSBB maupun ini tidak ada hambatan, karena memang bahan kebutuhan pokok ini sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat dan ada relaksasi dari pemerintah. Terus kami juga ada pengaturan-pengaturan dalam hal kedepannya maupun yang kemarin diterapkan itu pemerintah kabupaten kota juga telah memberikan pengaturan jam kerja, jam operasional, baik itu pasar maupun toko swalayan. Dan ke depan mungkin kami juga akan memberikan surat edaran atau surat pergub dari aturan-aturan new normal berupa SOP tentang pusat perbelanjaan, toko swalayan maupun pasar-pasar rakyat dan toko-toko modern lainnya. Itu yang mungkin nanti kami akan ke depannya dalam hal persiapan new normal ini telah disusun untuk SOP di pusat-pusat perbelanjaan, di pusat-pusat perekonomian.
Dan salah satunya mungkin dengan wajib masker, menggunakan masker, dengan tersedianya di pusat perbelanjaan maupun di pasar maupun di toko swalayan ini adanya wastafel, tempat cuci tangan dengan sabun, dengan wajib masker, dan penyedia layanan di toko swalayan penyedia itu menyediakan dalam pelayanan ini kasirnya menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dengan pakai seal itu untuk keamanan bersama. Itu mungkin kami nanti ke depannya mengatur SOP untuk new normal ke depannya. Jadi seperti itu. Terus next, selanjutnya ini kebijakan mengenai penetapan harga gula, minyak goreng, dan daging di level modern dan pasar rakyat. Dan Bapak Ibu bisa baca semua ini. Next. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami di dalam masa kemarin pandemi, kami melakukan pengawasan ke toko-toko modern dan pasar rakyat. Next. Nah, ini kami ada himbauan-himbauannya juga dari pusat-pusat perbelanjaan ini. Jadi kami juga melakukan pengawasan terhadap itu. Jadi jangan sampai protokol kesehatan itu lepas dari pengelola ini. Tetap diwajibkan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Lanjut terus, nah ini gambar-gambar aja nih ya. Lanjut. Nah ini kegiatan operasi pasar komoditi gula pasir dan beras dan operasi pasar lainnya. Ini kami salah satu kegiatan di kabupaten kota. Kita melaksanakan operasi pasar dan juga memperhatikan social distancing, jaga jarak, pakai masker dan lainnya. Dan kedepannya saya harapkan masyarakat juga tetap berpegang teguh kepada protokol kesehatan, walaupun nanti new normal ini mungkin kalau sudah di bulan-bulan Juli ini udah ditetapkan sebagai new normal, kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Selanjutnya, ini mungkin dari kami terakhir, slide terakhir, dengan mengucapkan terima kasih. Sekali lagi mungkin kami ucapkan selamat kepada para IKM dan UKM dalam kegiatan dalam ulang tahunnya, dan kegiatannya mungkin tetap harus survive, tidak menghadapi new normal ini. Dan saya harapkan di normal ini juga tetap berkarya, dan masyarakat juga sangat memerlukan karya-karya IKM dan UKM ini. Dan kami dari Disperindag juga siap dalam ini membantu dalam hal baik pemasaran maupun pelatihan-pelatihan. Dan kedepannya mungkin di tahun 2021 kami juga akan meningkatkan pada kemampuan para IKM ini. Mungkin dari kami sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, Mas. Ya. Pak Yanto, mau sedikit bertanya nih Pak. Tadi seperti yang disampaikan sama Pak Yanto, biasanya kan Disperindak ini kan melakukan pelatihan dan juga pembinaan terhadap UMKM nih Pak, pelaku UMKM gitu. Nah, selama menyongsong di era kenormalan baru nanti, itu apakah kegiatan-kegiatan tersebut tetap dilakukan atau bagaimana ya Pak? Kalau untuk sementara untuk kegiatan yang sudah kita dirancanakan ini memang tidak dihentikan sementara karena mungkin adanya social distancing. Tapi mungkin kita tetap pelatihan itu kan kita juga sebelumnya sudah banyak dilakukan kepada para UKM ini, UKM dan IKM ini sudah banyak dilakukan. Jadi sebetulnya kita tinggal praktek aja beliau ini, gitu kan, tinggal melaksanakan. Gitu. Jadi kita sudah beberapa banyak angkatan yang telah kita latih, dan baik itu dari kementerian maupun dari dinas perdagangan sendiri. Baik, dan rekan-rekan peserta yang ingin bertanya kepada Pak Yanto dan juga rekan-rekan dari Disperindak DIY bisa langsung memberikan pertanyaan di kolom tanya jawab di Q&A agar bisa dibantu untuk dijawab ke depan. Terima kasih banyak Pak Yanto Aprianto, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlanjut kita ke sesi dari Bulog, dan sebelumnya kita akan melihat informasi update
dari pelatihan-pelatihan yang akan terselenggara bagi rekan-rekan UMKM yang diprovide dari Carya Learning Center yang merupakan Markmas Institute License Partner sebagai berikut. Apa Anda lihat? Finance, marketing, operation, technology people. Kalau sekarang nuansa krisis, itu finance ditaruh yang pertama, marketing yang kedua, operation ketiga, teknologi, dan people terakhir. The future is now, itu zaman dulu. Jadi ungkapan the future is now itu sudah zaman dulu, menurut saya sudah old itu. Tapi post corona, itu it will never be the same again. Baik, nah sekarang saatnya kita akan bersama-sama gitu ya untuk bisa melanjutkan agenda webinar kita di kesempatan hari ini. Kali ini kita punya narasumber, menghadirkan narasumber dari Kepala Bidang Komersial Kanwil Bulog Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sony Supriyadi. Kami persilakan untuk Bapak Sony Supriyadi untuk bisa bergabung bersama. Dan nampaknya tadi juga sudah bersinergi antara Bulog dan juga Desperindak DI dalam beberapa program. Mudah-mudahan ke depan ini rekan-rekan dari pengusaha mikro, kecil, menengah ini bisa mengambil manfaat dari narasumber-narasumber yang sudah dihadirkan dalam roadshow peringatan Hari UMKM Internasional dari ICSP Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Sony. Ya, Mas Satya Bilal. Baik, selamat siang. Apa kabar Pak Sony? Selamat siang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, mohon maaf ini mungkin share screen-nya ini belum nampak. Ini masih tertulis Bulog Kanwil Yogyakarta. Kita coba share screen. Sekali lagi mungkin ya. Bisa dulu. Dari oke. Jadi mungkin nanti kita sedang menunggu ini tampilan dari share screen dari rekan-rekan Bulog Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bisa sharing berkaitan dengan program-program terkini dari Bulog Kanwil Yogyakarta. Kita juga nanti ada narasumber dari salah satu program Bulog yaitu Rumah Pangan Kita yang akan sama-sama kita dengarkan. Nanti ada Bu Normalita juga, dan buat rekan-rekan yang mau untuk bergabung gitu ya, boleh nanti memberikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom Q&A atau di kolom chat. Ini kita coba masih menunggu. Ini sudah ada tulisan dari Bulog Kanwil Yogyakarta, cuman untuk share screen-nya ini belum tampil. Kita akan kembali lagi. Apa Anda lihat? Finance,
marketing, operation, technology people. Kalau sekarang nuansa krisis, itu finance ditaruh yang pertama, marketing yang kedua, operation ketiga, teknologi, dan people terakhir. The future is now, itu zaman dulu. Jadi ungkapan the future is now itu sudah zaman dulu, menurut saya sudah old itu. Tapi post corona, itu it will never be the same again. Baik, alhamdulillah. Ini sudah tadi sempat tampil share screen-nya ya. Tadi sudah sempat terlihat. Kita akan segera berjumpa dengan Pak Sony Supriyadi, selaku Kepala Bidang Komersil Kanwil Bulog Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, kita nih dari ICSB sendiri gitu ya, juga merupakan partner dari rumah pangan kita gitu ya. Kita juga sudah terdaftar di Bulog Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi sudah ada kebutuhan-kebutuhan pokok seperti beras, gula, tepung, minyak gitu yang bisa diakses. Dan beberapa member dari ICSB DIY juga sudah melakukan pendistribusian dari sembako-sembako yang ada di Bulog, di Kota Baru untuk bisa dipasarkan di daerah masing-masing. Pak Sony? Halo? Iya. Ini tadi sempat sudah terlihat layarnya, ini kembali tutup ya Pak Sony. Halo? Tapi sambil, iya Pak, ini sambil kita menunggu share screen-nya gitu ya Pak Sony, boleh sedikit kita ngobrol-ngobrol dulu Pak Sony? Ya, iya Pak. Iya Pak, ini kan di masa kenormalan baru yang seperti yang akan kita songsong setelah dari musim pandemi yang kemarin Pak. Jadi kan beberapa pelaku usaha mikro, kecil, menengah ini kan banyak gitu yang beralih dari usahanya kemudian usaha sembako gitu Pak. Kemudian mereka ini ngambil dari beberapa tempat gitu. Dari member-member ICSB ini sudah ada beberapa yang mungkin jadi member dari rumah pangan kita. Nah, kalau di Bulog dari Kanwil Yogyakarta sendiri gitu ya, apakah ada program-program terkini bagi rekan-rekan pelaku UMKM? Nah, sudah ada ini akhirnya, alhamdulillah. Baik, Pak Sony. Sehat-sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Akhirnya kayak ini ya Pak, kayak Ciluba ya Pak, akhirnya ketemu juga bersama Pak Sony. Siap. Ya, baik Pak, tadi kalau program-program terkini dari Bulog ini bisa dijelaskan juga ya oleh Pak Sony ya Pak? Iya Pak. Ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Satya, Mas Satya. Yang saya hormati Pak Wawan Hermawan selaku Wakil Ketua CISB DIY, ICSB atau Ketua Kadin Kabupaten Sleman, juga Pak Arif Budiono dari Indosat Oridu, Pak Yanto Aprianto sebagai Kabid Perdagangan Provinsi DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan ini Bapak. Saya dari Bulog, memang ada beberapa hal yang perlu sampaikan juga mengenai dengan adanya perkembangan new normal ini. Sementara kalau kita tarik ke belakang dulu bahwa kita punya tugas atau Bulog sendiri punya tugas yaitu menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi. Ketersediaan bahwa di mana barang-barang itu khususnya beras, kita harus ada persediaannya. Di samping itu juga kami memegang komoditi lain seperti gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu. Selama ini kami memang sudah bekerja sama dengan Dinas Perdagangan seperti yang disampaikan oleh Pak Yanto itu tadi. Kerjasamanya alhamdulillah sudah berjalan. Memang beberapa waktu kemarin terutama mendekati hari raya dan pada saat awal-awal diberlakukannya PSBB, memang masyarakat itu cenderung untuk tidak keluar rumah. Sehingga mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara online atau tanpa keluar rumah mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti keterjangkauan dan stabilisasi, ketersediaan itu harus kami jaga, kami harus mempunyai stok yang cukup agar masyarakat tenang dan tidak terjadi hal-hal yang membuat mereka itu resah atau sebagainya. Kemudian mengenai keterjangkauan, kami memang berupaya untuk menjaga ketersediaan, di samping itu juga keterjangkauan dalam arti kita bisa mendapatkan komoditi-komoditi dalam artian harganya juga yang terjangkau oleh masyarakat, demikian pula tempatnya, lokasinya juga terjangkau. Maka itulah dengan ini kami membuat jaringan distribusi yang berupa RPK atau rumah pangan kita. Itu sebagai jaringan distribusi kami yang ada di seluruh wilayah masyarakat di Jogja khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sampai saat ini memang di wilayah banyak sekitar 2.600-an RPK yang ada di wilayah Provinsi Jogja. Perlu Bapak Ibu ketahui atau kami informasikan bahwa Divre atau kantor wilayah Jogja ini juga mempunyai wilayah 2 ex-karesidenan yang sebenarnya adalah wilayahnya Jawa Tengah, tapi secara operasional kantor mereka di bawah kantor wilayah Yogyakarta, yaitu kantor cabang Banyumas dan kantor cabang wilayah Kedu yang meliputi Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Kebumen, dan wilayah Magelang Kabupaten sendiri. Sedangkan untuk untuk wilayah Banyumas ada 4 kabupaten yaitu Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara. Jadi secara operasional wilayah kami cukup besar, namun demikian untuk wilayah Jogja khususnya sendiri kita tetap intens untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Bapak Ibu, untuk wilayah Jogja khususnya kita juga diberi tanggung jawab oleh pemerintah adalah untuk menyerap hasil produksi petani, di mana di situ khususnya gabah beras yang ada di wilayah Yogyakarta ini kita serap, kita simpan untuk sebagai stok apabila nanti diperlukan pada saat masyarakat memerlukan. Di sini memang sesuai dengan peraturan Kemendak, kita mempunyai harga-harga yang mungkin perlu kita sampaikan bahwa sesuai dengan Permendak nomor 24 tahun 2020, harga GKG terutama Bulog akan menyerap harga GKG atau gabah kering giling di Penggalingan dengan harga 5.250 per kilogram. Ini sebagai acuan, Bapak Ibu perlu ketahui juga. Di samping itu GKG di gudang Bulog dengan harga 5.300. GKG adalah istilah untuk kualitas gabah kering giling.
di mana gabah itu disimpan dengan kadar air maksimal 14% dan hampa kotoran 3%. Ini Gudang Bulog membeli dengan harga 5.300 di gudang Bulog kami. Kemudian harga beras kami adalah 8.300. Kita memberi ke masyarakat baik itu Gapoktan, penggilingan ataupun kelompok tani, kita lakukan pembelian selama ini. Alhamdulillah sampai saat ini khusus untuk wilayah Jogja, stok kami mungkin itu Bapak Ibu lihat di situ adalah stok berapa hari yang lalu. Saat ini kita sudah mencapai 7.200 ton per hari kemarin. Setiap hari kita tetap masuk, alhamdulillah sampai ratusan ton, yang tujuannya adalah untuk pemupukan stok di wilayah Jogja pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Next, itu adalah peran kami di tingkat hulu di mana kami menyerap hasil produksi petani khususnya gabah atau beras. Kemudian peran kami di tingkat hilir, kami juga menyalurkan seperti yang tadi saya sampaikan mengenai keterjangkauan, kita mempunyai RPK atau rumah pangan kita itu adalah jaringan distribusi kami yang sampai di dekat di masyarakat, dalam artian masyarakat agar dapat mendapatkan produk-produk kami atau komoditi kami dengan harga yang terjangkau dan tempat yang lebih mendekatkan kepada konsumen. Karena memang kami juga ada di beberapa tempat, khususnya di wilayah Jogja ini, di kota maupun di kabupaten-kabupaten yang jumlahnya cukup signifikan, yaitu sekitar 2.600 lebih. Ini adalah upaya kami untuk masyarakat lebih dapat mendekatkan kepada konsumen mengenai komoditi pangan khususnya yang mereka butuhkan. Kemudian juga kami juga bekerja sama dengan Gojek. Kita selama ini juga bekerja dengan Gojek, akan kita lebih tingkatkan lagi dengan adanya di tempat kami ada istilah Budegio. Ya, Budegio ini adalah singkatan dari Bulog Delivery Dugi Grio. Dengan harapan masyarakat dengan adanya sistem sekarang, dengan online mereka bisa pesan apa komoditi-komoditi yang ada di tempat kami, baik melalui telepon, WA, ataupun SMS. Itu ada nomor yang bisa apabila Bapak Ibu butuh, ada nomor WA di situ disebutkan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan-keperluan yang Bapak Ibu butuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada khususnya. Di samping itu kita juga bekerja sama dengan Shopee. Mungkin Shopee kita punya e-commerce yang bisa Ibu Bapak ambil atau download dari Shopee, di mana di situ ada ipanganan.com. Ipanganan.com itu Bapak Ibu tinggal pesan apa yang menjadi kebutuhannya, baik itu beras dari berbagai jenis, gula, dan komoditi-komoditi lainnya melalui ipanganan.com. Itu nanti Bapak Ibu pesan di situ nanti akan kami kirim sampai ke alamat rumah. Di samping itu juga seperti kami yang sampaikan tadi, kita dengan bekerjasama dengan Gojek dengan Budegio-nya itu ada hal sama. Dalam artian mungkin kalau Bapak Ibu butuh lebih cepat menggunakan Budegio atau kebutuhannya tidak begitu banyak, di samping itu juga lebih mudah pesannya melalui WA, variannya banyak, kami antar sampai alamat dalam artian one day service, dalam arti satu hari kita bisa lakukan pengiriman asal Bapak Ibu pesan apa yang Bapak Ibu inginkan dan sesuai dengan yang kami sediakan, insya Allah akan kami kirim pada saat itu juga. Samping itu dengan adanya e-commerce ipanganan.com atau e-commerce kami memang halnya sama, cuma kalau
Nah, e-commerce itu kita kirim sehari sekitar sore, atau mungkin setelah Bapak Ibu pesan sore itu baru kami kirim besoknya, karena memang sistem pencatatan kerjasama kami dengan Shopee adalah seperti itu, demikian. Dan kami juga, Shopee sendiri itu bekerja sama dengan JNE, sehingga pengirimannya melalui JNE. Kalau untuk Bodegio kami menggunakan Gojek. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu bisa pesan, baik melalui RPK yang ada sebagai jaringan kami yang lebih dekat, kebutuhan Bapak Ibu apa, nanti pesan ke Gojek melalui WA, nanti kami sudah melakukan kerjasama dengan Gojek, nanti akan diantarkan oleh Gojek ke tempat Bapak Ibu semua. Itu adalah upaya-upaya kami untuk menyikapi dengan adanya new normal ini, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan komoditi-komoditi pangan yang diperlukan tanpa harus keluar rumah. Di samping itu juga RPK kami juga mendapatkan istilahnya kegiatan-kegiatan untuk bisa menjalankan roda perekonomian walaupun mereka ada di rumah dan membuka gerai atau warung rumah pangan kita. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Memang komoditi kami juga mungkin nantinya akan ada tambahan juga. Sementara ini kita memang mendengar beras khususnya dari berbagai macam produk dan berbagai macam varian, jenis dan kualitas. Kemudian di samping itu juga gula pasir. Alhamdulillah kita bisa memenuhi dan bisa menjaga ketersediaan kita, sehingga dengan adanya hal-hal penjualan seperti pasar murah, kerjasama dengan Dinas Perdagangan, seperti kami melayani sendiri dengan RPK kami yang bisa terdistribusi di seluruh wilayah kampung atau desa-desa yang ada di seluruh wilayah Yogyakarta, dan kemudian juga menggunakan e-commerce kami. Alhamdulillah ini adalah upaya kami untuk bisa menyikapi adanya PSBB ini atau new normal ini. Dalam artian masyarakat lebih mudah mendapatkan komoditi-komoditi yang diinginkan tanpa harus keluar rumah, dengan adanya sistem yang tadi dibangun oleh salah satunya adalah Ooredoo, itu bisa kita kerjasamakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony Supriyadi, Kepala Bidang Komersial Kanwil Bulog Daerah Istimewa Jakarta. Pak, menarik nih. Tadi sempat dibahas mengenai RPK nih Pak. Ternyata luas wilayahnya Kanwil DIY itu tidak hanya meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi sampai Banyumas dan Kars dan Kedu juga ya Pak ya? Betul. Wilayah kerja kami sampai Kabupaten Banyumas dan wilayah Subdivre Kantor Cabang Banyumas, ex-Karisidenan Banyumas dan ex-Karisidenan Kedu. Dan totalnya ini sudah sampai 10.000 lebih dari rekan-rekan yang sudah ikut bergabung dalam RPK. Betul. Tapi ketika ini ada beberapa rekan-rekan tadi sudah ada yang bertanya juga gitu mengenai cara bergabung nih Pak. Ini sebenarnya mudah atau punya syarat tertentu Pak? Mudah Pak, sebenarnya kita juga mengakomodir hal-hal yang untuk tidak menyulitkan, terutama mereka paling nggak punya KTP, fotokopi, kemudian izin kami formulir untuk bergabung menjadi RPK, kami ada formnya, nanti tinggal ngisi, mereka kirimkan fotokopi sama KK, nanti pembelian pertama adalah memang itu sebenarnya gini, bukan persyaratan kami untuk bisa memungut atau apa, memang harus ada pembelian pertama itu 2 juta Bapak. Jadi itu 2 juta itu kami wujudkan barang apa atau kebutuhan dari RPK ini, ataupun beras atau gula silahkan mereka beli sebagai awal menjadi anggota RPK. Jadi bukan kami memungut, tapi pembelian pertama istilahnya. Setelah itu kita layani sesuai dengan permintaan mereka. Sebenarnya cukup mudah Bapak. Jadi pembelian itu pun bebas ya Pak ya? Boleh dalam bentuk beras, tepung, minyak, atau harus tertentu gitu Pak yang 2 juta pertama itu Pak?
Tidak, bebas mereka. Prinsipnya Bebas, ya. mereka beli pembelian pertama apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, silahkan pilih dengan harga sekitar 2 juta itu. Oh begitu, baik. Wah menarik nih, karena kita juga ada salah satu RPK yang saat ini juga bergabung, yang akan sharing pengalaman mengenai kegiatan bersama Bulog Kanwil Yogyakarta. Ini ada Bu Normalita nih, dari RPK yang sudah lama bergabung dengan Bulog. Gitu. Boleh ya Pak Sony, kita minta waktunya Bu Normalita untuk bisa sharing mengenai manfaat dan kegiatan-kegiatan bersama rumah pangan kita Bulog Kanwil. Silahkan Bapak, silahkan. Iya. Baik, Bu Normalita, ini kita mau minta ke Sri untuk bisa hadir bersama kami. Ini akunnya Bu Normalita itu dengan nama RPK Nongko Doyong. RPK Nongko Doyong ini kita akan segera share dan kita akan coba untuk sharing mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan bersama Bulog Yogyakarta. Sudah bisa ikut bergabung, Bu Normalita? Selamat siang, Assalamualaikum Bu. Ini mungkin masih di mute Bu. Ini saya coba buat bagian suaranya biar tidak termute ya Bu. Sudah? Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Satya. Iya betul Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Mas Satya. Alhamdulillah sehat. Ini RPK Nongko Doyong ini ada di daerah mana Ibu? Ada di Kabupaten Gunung Kidul Mas. Kabupaten Gunung Kidul ya. Tahu pertama kali mengenai RPK ini dari mana Ibu? Dari Bulog. Kebetulan Bulog. ada rekanan di sana kan, karyawan Bulog, terus sharing info tentang apa namanya rumah pangan kita ini. Gitu, terus ini sudah berapa lama Ibu bergabung dengan RPK? Bergabung RPK itu 2015 atau 2016 gitu Mas. Baik. Nah, selama bergabung dengan RPK ini Bu, gitu ya, ini kan tadi sempat disampaikan Pak Sony ini kemudahan-kemudahannya dengan pertama gitu hanya berbelanja 2 juta rupiah sesuai kebutuhan, kemudian dapat dilakukan penjualan dan pemasaran di wilayah gitu ya Bu. Nah, kalau selama ini itu bagaimana kegiatan di RPK Nongko Doyong Bu? Kalau saya secara pribadi mulai bergabung di RPK itu karena melihat potensi di lingkungan saya sendiri, Mas, terutama nggak muluk-muluk, nggak jauh-jauh, maksudnya di lingkungan desa saya sendiri kan lumayan Mas, dengan harga yang ditawarkan dari Perum Bulog itu sendiri lumayan bersaing, bahkan harganya jauh di bawah harga pasaran yang jelas itu. Dan karena kita ada HET-nya itu loh Mas, jadi kan warga tuh taunya sekarang begini, maaf, awalnya tuh kita memang sulit sekali Mas, karena udah ada nama Bulognya itu kan. Cuman dengan gencarnya saya promosi lewat WhatsApp, lewat status seperti itu, sekarang sudah banyak warga yang tahu bahwa ternyata Bulog tuh nggak cuma beras gitu. Mulai dari situ sih. Nah, kalau penerimaan di masyarakat sendiri bagaimana Bu untuk dari harga, produk gitu Bu? Luar biasa terjangkau, karena untuk RPK Nongko Doyong sendiri kita pakai sistem bisa antar ke rumah juga dengan yang model seperti sekarang. Sangat diuntungkan dengan pandemi sekarang ini ya Mas, bukannya seneng atau gimana, cuman terutama kondisi sekarang ini luar biasa. RPK Nongko Doyong dalam 2 bulan terakhir kemarin penjualannya luar biasa. Oh begitu ya. Jadi walaupun ini dalam musim pandemi kita melampaui batas pandangan mata, berjalan ke
kenormalan baru gitu ya Bu, itu Ya. omsetnya justru malah meningkat ya Bu? Alhamdulillah meningkat Mas, luar biasa. Untuk ini sebagai salah satu contoh ya, misalnya minyak goreng. Minyak goreng itu kalau hari-hari biasa itu sangat susah banget untuk penjualan, paling berapa 1-2 karton dalam waktu 1 bulan, tapi 2 bulan terakhir ini hampir 1.000 liter. Hampir 1.000 liter dalam musim-musim pandemi ini ya Bu ya, minyak goreng ya. Luar biasa sekali. Dan untuk harganya pun diterima oleh masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul ya Bu? Iya. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali Bu Nurmalita dari RPK Nongkodoyong. Mudah-mudahan dengan sharingnya di kesempatan hari ini bisa juga menggugah rekan-rekan pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang juga ingin seperti Bu Nurmalita nih bergabung dalam RPK seperti di Nongkodoyong ya gitu ya Bu ya namanya ya. Ya, Bu, satu pertanyaan nih Bu. Ini datang dari Shopee ini menanyakan apa saja yang harus disiapkan untuk memiliki rumah pangan kita. Mungkin yang dimaksudkan seperti apakah harus punya outlet, kios gitu atau apa cukup di rumah udah bisa Bu? Kalau zaman sekarang sih kayaknya nggak perlu ya Mas. Yang penting kita update status, foto produk, aktifkan aja tuh status sehari 2-3 kali. Insya Allah pasti nyantel paling minimal 25 kilo. Bisa. Nggak perlu ruangan lebar atau nggak perlu kios atau gitu, nggak perlu. Oh, berarti hanya berjualan online ya Bu ya selama ini ya? Selama 2 bulan terakhir pandemi ini iya. Tapi kita paling dengan konsep rumah pangan kita kan Mas. Jadi kan cukup dengan di rumah. Oh baik, sekali lagi terima kasih banyak Bu Nurmalita, sukses selalu buat RPK Nongkodoyong. Baik, nah ini dia tadi keseruan-keseruan kita yang sudah berbincang dengan berbagai narasumber di kesempatan siang hari ini, dan kita masuk dalam sesi tanya jawab yang terutama kepada beberapa narasumber yang hari ini masih bergabung. Ini ada satu pertanyaan kepada Pak Yanto nih. Ya, jadi kita mau mengundang kembali lagi dari Desperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini menanyakan mengenai akses belanja online kebutuhan sembako dari Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan, apakah ada? Coba kita saling ini ya. Jadi ini Pak, selamat siang Pak Yanto. Ini ada pertanyaan nih Pak dari peserta tentang akses belanja online untuk kebutuhan sembako dari Desperindak. Itu apakah ada ya Pak? Kalau dari kami tidak menyediakan akses belanja, cuman kami memberikan pelatihan-pelatihan online untuk para usaha UKM. Kalau akses belanja itu adanya di Bulog. Bulog itu memberikan akses belanja ya lewat Shopee, lewat Budegio. Tapi kalau untuk Dinas Perdagangan ini kami tidak menyediakan untuk akses belanja lewat online itu tidak. Oke, jadi dari Desperindak lebih ke pelatihan-pelatihan bagi rekan-rekan pelaku usaha kecil dan menengah ya Pak ya. Betul, baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga untuk Pak Sony sepertinya ini. Ya. Salam Bapak, apa syarat untuk bisa bermitra dengan Bulog misalnya untuk membuat RPK? Ya, terima kasih Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu sebenarnya cukup simpel. Paling nggak punya mengisi formulir yang kami sediakan sebagai sahabat RPK kami di tempat kami, itu bisa di kantor kami di Suroto ataupun di gudang-gudang di wilayah kami, baik di Kabupaten Bantul, Kabupaten Wates, ataupun Sleman, atau bahkan ada di Gunung Kidul. Kami ada perwakilan gudang-gudang yang juga bisa menyediakan formulir itu. Kemudian fotokopi KTP atau SIM sebagai kartu tanda pengenal, dan KK,
kartu keluarga. Kemudian pembelian awal sejumlah 2 juta yang tadi saya sampaikan. Syukur-syukur mereka sudah mempunyai outlet ataupun sudah mempunyai outlet digabungkan di situ pun nggak masalah. Mungkin karena RPK kami yang di Warudoyong itu sebenarnya dia punya outlet juga, tapi dia lebih pendekatkan ke konsumen, jadi dia sanggup sampai ngirimnya itu mungkin Bapak. Itu sebenarnya suatu servis dari dia sendiri ya. Itu mungkin untuk meningkatkan omset penjualannya juga. Jadi syaratnya cuma sederhana, fotokopi KTP, mengisi formulir yang ada, dan kemudian pembelian awal sejumlah 2 juta rupiah. Baik. Berarti juga masing-masing RPK diperkenankan juga melakukan servis tambahan seperti pengantaran ke rumah dan lain sebagainya ya Pak Soni? Silahkan kalau memang itu dia dianggapnya itu lebih bisa meningkatkan omset dia. Silakan, itu salah satu bentuk. Sebenarnya dengan adanya gerai atau outlet, dia sudah bisa melakukan jualan-jualan produk kami, komoditi kami. Baik, terima kasih Pak Sodi. Ini dari Eko Haryanto kepada Pak Yanto mungkin. Pak, apakah ada program bantu UMKM dalam kegiatan pengembangan dan marketing online, Pak? Terutama di Desperindak Sleman. Ini bisa hubungi di mana? Untuk ini permintaan untuk ke Sleman, Gih. Iya. Jadi kalau untuk ke Sleman ya monggo nanti ke Dinas Sleman. Maksud saya gitu, kalau memang ada untuk Dinas Sleman. Tapi kalau dari kami untuk program itu kami istilahnya untuk pelatihan online ini kami tiap tahun memang menyelenggarakan. Terus sebanyak bisa sampai 6 angkatan, satu angkatan itu sekitar 50 peserta. Jadi sebagai 300-an UKM yang kita latih. Untuk pelatihan kebetulan untuk tahun ini karena ada masa pandemi, kebetulan anggaran kami untuk sementara ini ditunda dulu untuk anggaran BIMTEK online. Tapi untuk ke depan di tahun 2021 kami juga sudah mengusulkan penganggaran ini untuk peningkatan pelatihan bagi para UKM dan IKM ini dalam rangkaian pelatihan online. Jadi untuk tahun ini memang kami 2020 ini tadinya kami sudah menganggarkan karena adanya pandemi COVID-19 ini atau terpaksa kami hentikan sementara, dan untuk tahun 2021 kita akan mulai lagi untuk pelatihan ini. Ini juga baru masuk pertanyaan dari Bu Rina nih Pak Yanto. Saya usul supaya Desperindak bisa menyediakan free ongkir kepada UMKM supaya meringankan daya tarik pembeli. Terima kasih ya Bu Rina. Terima kasih mungkin ya. Ya kita terima usulannya, itu sudah sangat baik gitu ya. Untuk baik Pak. Ongkir itu ya. Ya. Nah ini ada pertanyaan terakhir, mungkin kita kembali ke Bulog ini Pak. Ini dari Agung Sulistion. Bagaimana jika ada lembaga, misalkan koperasi ingin menjalin kerjasama dengan Bulog, menjadi bagian dari saluran distribusi? Apakah bisa? Dan bentuk kerjasama dengan lembaga lain? Oke, baik. Nah, kalau koperasi bentuknya apa bisa ya Pak Soni? Ya, bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menjadi RPK kami. Cuma di situ itu perlu ada syarat-syarat tambahan, umpamanya fotokopi SIUP dan TDP. Kemudian NPWP juga itu menjadi syarat, karena untuk yang hal-hal yang berbadan hukum memang persyaratannya harus ditambah karena mereka sudah mempunyai juga. Sebenarnya kalau memang sudah berdiri seperti itu, hal ini sudah tidak menjadi masalah juga, karena sebenarnya mereka sudah ada persyaratan yang kami sebagai syarat tambahan selain untuk RPK yang ada di masyarakat itu, terutama fotokopi SIUP dan TDP. Itu mungkin Bapak yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih buat Pak Aris Budianto dari Indosat Uridu. Ini pertanyaannya mengenai tadi tentang harga dari program iEntrepreneur. Ini apakah ada penjelasan dari Mas Aris nih? Oke, Mas. Tadi sudah saya jelaskan di Q&A ya. Ada 3 paket tadi. Salah satunya paket
Max itu harganya 1 juta dengan 320 GB untuk dibagi kelompok 20 member. Terus yang kedua Pro itu di harga 500.000 dibagi untuk 10 orang 130 GB. Dan yang terakhir itu ada 35 GB 300.000 itu untuk 5 orang. Oke, baik. Dan itu cara mengaksesnya nanti harus datang ke outlet atau bagaimana Pak Karim? Untuk aktivasinya datang ke Gerai Indosat, Mas. Oke. Gerai Indosat kalau di Jogja itu di Jogja itu ada di Hartono Mall, Hartono Mall, ada di Sleman City Hall, ada di Jalan Gejayan, dan ada di Jalan Mirota Kampus UGM itu mana Mas? Hosokro. Oh ya. Oh, daerah Terban sana ya, Mas? Ya, Terban, betul. Baik, ya. Ini karena makin sore makin banyak Jalan C Simanjuntak gitu ya. Banyak yang antusias ikutan bertanya, tapi karena waktu juga yang sudah sampai ke penghujung waktu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Aris dari Indosat Ooredoo. Ya, ini kalau untuk medsosnya itu di @IamTrijatengDIY ya, Mas ya. Iya, nanti bisa di-follow juga informasinya. Kemudian terima kasih banyak kepada Pak Yanto Aprianto SH dari Disperindak DIY. Itu juga rekan-rekan bisa follow di medsosnya di @desperindak_DIY. Dan juga terima kasih banyak untuk Pak Sony Supriyadi dan rekan-rekan dari Kanwil Bulog DIY. Bisa juga langsung follow informasinya di @bulog.diy. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah ikut dalam peringatan Hari UMKM Internasional yang diselenggarakan oleh ICSD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Kita berjumpa di kesempatan yang lebih menyenangkan lagi. Terima kasih banyak Pak Yanto, terima kasih banyak Pak Sony, Pak Aris, Pak Wawan, terima kasih banyak sudah ikut bergabung bersama kami. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bayangkan rasanya saat kita bisa maju semakin jauh, lampaui batas pandangan mata dengan keyakinan penuh dari generasi ke generasi. Teruskan perjalanan dengan kecepatan maksimum menuju kebebasan seutuhnya. Bebas, ciptakan realitas sesuai imajinasi kita. Ambil langkah berikutnya dan tentukan arah yang tepat. Lanjutkan perjuangan atau mulai kembali dengan penuh semangat. Bulatkan tekad, terus berkobar hingga bersinar tanpa pernah padam. Ini adalah sebuah visi yang berani dari kami yang ingin mengubah dunia menjadi lebih baik. Dengan solusi terdepan yang membantumu mencapai tujuan. Menemukan inovasi. Kami terpacu agar selalu memberi solusi untuk kebutuhan bisnis melalui kualitas dan ketepatan. Kami, Indosat Ooredoo Business, mempersembahkan solusi terdepan untukmu yang terus maju. Indosat Ooredoo Business, creating values.